Lain ladang, lain belalang, lain lubuk, lain ikannya, lain suku, lain adatnya. Pepatah kuno itu sekarang seperti sedang naik daun. Betapa tidak, sejak otonom daerah diberlakukan, semua daerah memacu pengembangan daerahnya. Untuk menarik wisata, setiap daerah mengembangkan budaya asli setempat. Di beberapa provinsi, langkah ini terbilang berhasil. Tradisi yang hampir punah, ada yang berhasil dihidupkan kembali. Nah, sebagai umat Islam, bagaimana sikap kita bila ada tradisi atau adat istiadat yang berbenturan dengan akidah kita? Apakah kita boleh menjalankan dengan resiko kita akan berbuat syirik? Hasanah kali ini akan mengkritis persoalan adat istiadat yang kemungkinan ada unsur kesyirikan di acara tersebut. Budaya atau kebudayaan berasal dari bahasa Sanskerta yaitu budaya. Budaya merupakan bentuk jamak dari budi, budi atau akal, yang berarti hal-hal berkaitan dengan budi dan akal manusia. Dalam bahasa Inggris, kebudayaan disebut culture. Berasal dari kata Latin colore, yaitu mengolah atau mengerjakan. Bisa juga diartikan mengolah tanah atau bertani. Dalam Islam, istilah budaya ini disebut dengan adab. Islam telah menggariskan adab-adab Islami yang mengatur etika dan norma-norma pemeluknya. Adab-adab Islami ini meliputi seluruh aspek kehidupan manusia. Tuntunannya turun langsung dari Allah melalui wahyu kepada Rasul-Nya. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan Rasul-Nya Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai teladan terbaik dalam hal etika dan adab ini. Sebelum kedatangan Islam yang berkembang di tengah-tengah masyarakat Arab ketika itu ialah budaya jahiliyah. Di antara budaya jahiliyah yang dilarang oleh Islam, diantaranya tatayur atau percaya pada sesuatu yang bisa membuat sial. Dinul Islam sangat menitik beratkan pengarahan para pemeluknya untuk menuju prinsip kemanusiaan yang universal. Umat Islam harus menoreh sejarah yang mulia dan memecah tradisi dan budaya yang membelenggu manusia, serta mengambil intisari dari peradaban dunia modern untuk kemaslahatan masyarakat Islami. Allah berfirman dalam surat Ali Imran, "Katakanlah kami beriman kepada Allah dan kepada apa yang diturunkan kepada kami dan yang diturunkan kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub, dan anak-anaknya, dan apa yang diberikan kepada Musa, Isa, dan para nabi dari Rob mereka. Kami tidak membeda-bedakan seorang pun di antara mereka dan hanya kepadanya lah kami menyerahkan diri. Barang siapa mencari agama selain dari agama Islam, maka sekali-kali tidaklah akan diterima agama itu daripadanya. Dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang rugi." Di zaman ini proses penetrasi budaya merupakan suatu hal yang tak bisa dihindari. Karena kehidupan manusia yang saling berhubungan satu sama lain. Interaksi sosial manusia menyebabkan terjadinya proses penetrasi budaya ini. Yang dimaksud dengan penetrasi kebudayaan ialah masuknya pengaruh suatu kebudayaan ke dalam kebudayaan lainnya. Penetrasi budaya dapat terjadi dengan cara damai, yaitu masuknya sebuah kebudayaan dengan jalan damai. Misalnya, masuknya pengaruh kebudayaan Hindu ke Indonesia. Penerimaan kedua macam kebudayaan tersebut tidak mengakibatkan konflik, tetapi memperkaya khasanah budaya masyarakat setempat. Pengaruh kedua kebudayaan ini pun tidak mengakibatkan hilangnya unsur-unsur asli budaya masyarakat. Penyebaran kebudayaan secara damai akan menghasilkan akulturasi, asimilasi, atau sintesis. Akulturasi ialah bersatunya dua kebudayaan sehingga membentuk kebudayaan baru tanpa menghilangkan unsur kebudayaan asli. Contohnya, bentuk bangunan Candi Borobudur yang merupakan perpaduan antara kebudayaan asli Indonesia dengan India. Sedangkan asimilasi adalah bercampurnya dua budaya hingga membentuk budaya baru. Sintesis yaitu bercampurnya dua kebudayaan yang berakibat pada terbentuknya sebuah kebudayaan baru yang sangat berbeda dengan kebudayaan asli. Semua proses tersebut terjadi dalam proses penyebaran Islam di Indonesia. Sesudah tersebarnya agama Islam di Nusantara, pengaruh-pengaruh kebudayaan yang telah berasimilasi itu masih tersisa dan dipertahankan hingga sekarang. Karena itu, unsur-unsur budaya India ada di sebagian ritual keagamaan yang dilakukan oleh sebagian orang Islam. Kebudayaan Indonesia walau beraneka ragam pada dasarnya terbentuk dan dipengaruhi oleh kebudayaan besar lainnya.
seperti kebudayaan Tionghoa dan kebudayaan India. Kebudayaan asing itu masuk dari penyebaran agama Hindu dan Buddha di Nusantara jauh sebelum Indonesia terbentuk. Kerajaan-kerajaan yang bernafaskan agama Hindu dan Buddha sempat mendominasi Nusantara pada abad ke-5 Masehi, ditandai dengan berdirinya kerajaan tertua di Nusantara, yakni Kerajaan Kutai, sampai pada penghujung abad ke-15 Masehi. Kebudayaan Tionghoa masuk dan mempengaruhi kebudayaan Indonesia lewat interaksi perdagangan yang intensif antara pedagang-pedagang Tionghoa dan Nusantara era Kerajaan Sriwijaya. Selain itu, banyak pula yang masuk bersama perantau-perantau Tionghoa yang datang dari daerah selatan Tiongkok dan menetap di Nusantara. Mereka menetap dan menikah dengan penduduk lokal hingga akhirnya menghasilkan perpaduan kebudayaan Tionghoa dan lokal yang unik. Kebudayaan seperti inilah yang kemudian menjadi salah satu akar kebudayaan lokal modern di Indonesia. Misalnya kebudayaan Jawa dan Betawi. Adapun adab-adab Islam masuk ke Indonesia seiring dengan perkembangannya di Nusantara yang dibawa oleh dai-dai dari Timur Tengah dan Asia Selatan. Tidak asing lagi, di masyarakat santero jagat Nusantara ini, adat dan tradisi yang membudaya melekat dalam kehidupan sehari-hari. Tidak saja dalam acara seremonial, tetapi juga dalam sikap hidup. Budaya begitu melekat pada diri kita. Hampir semua orang, baik secara sadar atau tanpa sadar, menjalankan kebiasaan sebagai perwujudan pemberian penghormatan terhadap adat istiadat, tradisi, dan budaya yang diwarisi secara turun-temurun dari generasi ke generasi. Beberapa pihak juga semakin sering membuat upacara adat dengan dalih untuk melestarikan budaya bangsa, serta motif ekonomi sebagai objek wisata. Jujur harus kita akui, adat istiadat dan budaya yang dianggap sebagai tradisi telah mendarah daging di dalam kehidupan sebagian masyarakat negeri ini. Adat istiadat dan budaya tak lain merupakan warisan nenek moyang kita. Sebagian adat malahan peninggalan moyang kita yang masih primitif dengan animisme dan dinamisme. Sebagian lagi adat kita warisan dari agama para leluhur sebelum datangnya Islam yang membawa agama tauhid. Sebelum Islam masuk ke tanah air Indonesia, agama lain sudah lebih dulu berkembang. Bahkan agama terdahulu itu sangat kuat mempengaruhi tradisi dan gaya hidup masyarakat Indonesia. Maka ketika Islam masuk ke Indonesia, para pembawa dakwah tidak serta-merta menghilangkan adat yang sudah ada. Bahkan banyak penyebar Islam yang justru menyatukan agama Islam dengan tradisi agama terdahulu. Tujuannya praktis saja, agar Islam mudah diterima masyarakat tanpa melalui benturan budaya. Tentu saja para pendakwah ingin Islam segera menyebar. Taktik menyatukan Islam dengan budaya lokal benar-benar berhasil. Islam diterima hampir di seluruh Indonesia. Para penyebar Islam yang di Jawa dikenal dengan Wali Songo bahkan mencangkokkan budaya dengan Islam, membumikan Islam dengan tradisi. Hampir semua budaya dan adat diislamkan. Maksudnya, budaya tersebut ditambah-tambahi dengan sesuatu yang sesuai dengan Islam. Bahkan wayang pun dipakai sebagai media untuk berdakwah. Dan alhamdulillah, cara tersebut berhasil merebut hati masyarakat Indonesia. Sedikit demi sedikit, wilayah yang dulu didominasi agama Hindu atau Buddha berangsur-angsur menjadi wilayah Muslim. Dakwah dengan akulturasi budaya itu ternyata ampuh untuk mengislamkan Indonesia. Para wali dan pendakwah yang lain tentu berharap setelah dakwah memasukkan Islam warga, maka langkah berikutnya adalah memurnikan Islam. Hanya saja, niatan itu justru tidak berhasil atau belum terlaksana. Sebaliknya, masyarakat yang awam justru menganggap budaya tersebut merupakan ajaran Islam yang asli. Islam yang nenek moyang kita kenal adalah Islam yang sangat dekat dengan budaya lokal. Hanya saja, bila kita jujur dan berhati bersih, sebenarnya tidak semua adat itu searah dan setujuan dengan ajaran Islam. Justru akulturasi dengan agama terdahulu yang amat kental. Islam hanya kulitnya, tetapi inti ajarannya justru agama terdahulu. Tidak jarang, agar adat tersebut seperti tradisi Islam, maka diberi hiasan dan label Islam. Misalnya dengan memasukkan doa-doa bercirikan Islam, sehingga tanpa disadari oleh masyarakat awam, adat istiadat dan budaya yang mereka jalankan merupakan sesuatu yang tidak sesuai dan bertentangan dengan syariat Islam.
Karena di dalamnya, kalau tidak mengandung kesyirikan, pasti ia mengandung sesuatu yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Tradisi, adat istiadat, dan budaya yang mengandung kesyirikan dan hal baru dalam peribadahan agama Islam dilakukan oleh kaum muslim dengan senang hati. Hal itu karena masyarakat beranggapan tradisi tersebut merupakan perintah agama atau sesuai dengan agama. Meski banyak adat yang bertentangan dengan prinsip-prinsip akidah Islam, bukan berarti Islam menentang adat istiadat. Pertentangan terhadap Islam dalam sejarah justru seringkali terjadi karena sikap fanatik mempertahankan tradisi serta adat istiadat yang berlaku pada tatanan masyarakat. Bukan membela ajaran Islam, tetapi karena justru mendahulukan budaya. Sejak dulu untuk memusuhi dakwah Nabi Muhammad SAW, kaum musyrikin beralasan membela adat dan budaya. Mereka ngotot berpegang kokoh pada ajaran nenek moyang. Allah Azza wa Jalla berfirman tentang sikap seperti ini. Qalu in antum illa basharum mithluna turiduna an tasudduna amma kana ya'budu abauna fa'tuna bisultanin mubin. Mereka berkata, kamu tidak lain hanyalah manusia seperti kami juga. Kamu menghendaki untuk menghalang-halangi, membelokkan kami dari apa yang selalu disembah oleh nenek moyang kami. Karena itu datangkanlah kepada kami bukti yang nyata. Sikap keras kepala juga ditunjukkan umat sebelum Nabi Muhammad. Kaum Nabi Syuaib, Nabi Nuh, Nabi Saleh, dan kaum para nabi lainnya selalu punya alasan serupa, yakni mempertahankan tradisi, adat istiadat, dan budaya nenek moyang. Setiap kaum berkata kepada nabi yang diutus kepada mereka, apakah kamu melarang kami untuk menyembah apa yang disembah oleh bapak-bapak kami? Hal ini seperti yang dilakukan kaum Nabi Saleh alaihissalam. Tetapi kaumnya malah mengatakan, wahai Saleh, sesungguhnya kamu sebelum ini adalah seorang di antara kami yang kami harapkan. Apakah kamu melarang kami untuk menyembah apa yang disembah oleh bapak-bapak kami? Dan sesungguhnya kami betul-betul dalam keraguan yang menggelisahkan terhadap apa yang kamu serukan kepada kami. Memang tidak semua bentuk tradisi dan adat istiadat berjalan berlawanan dengan hukum-hukum Islam. Tidak seluruh tradisi dan adat istiadat yang berlaku di masyarakat kemudian ditentang dan dihapuskan oleh Islam. Namun, apapun bentuk dan cara penilaian yang ada, haruslah tunduk dan sesuai dengan syariat yang telah disampaikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekali lagi, tidak berarti bahwa Islam adalah agama yang anti tradisi. Tradisi yang bagus tetap dihormati dan umat Islam harus ikut terlibat di dalamnya. Misalnya, gotong royong, saling memberi dengan tetangga, musyawarah, silaturahmi, memuliakan tamu, menghormati orang tua, dan tradisi-tradisi yang tidak bertentangan dengan syariat, bahkan selaras dengannya, tetap dijunjung tinggi serta mendapat tempat di dalam agama ini. Hanya saja, semua itu tetap dilihat pada tujuan dan caranya. Gotong royong untuk mendukung kemungkaran misalnya, tentu saja hal ini terlarang. Ummahatul Mukminin Aisyah radhiyallahu anhu menceritakan, sesungguhnya pernikahan pada masa jahiliyah ada 4 macam. Pernikahan sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang sekarang, yaitu seseorang datang meminang wanita atau anak gadis kepada walinya, lalu ia memberi mahar kepadanya, kemudian menikahinya. Jenis pernikahan lainnya, seorang lelaki menyuruh istrinya untuk bersetubuh dengan lelaki terhormat. Jika ternyata hamil, maka si suami boleh menyetubuhinya bila ia mau. Ia melakukan itu untuk mendapatkan anak. Pernikahan jenis ini disebut nikah istibdo. Pernikahan jenis lain yaitu 10 orang menggauli seorang wanita. Apabila wanita itu hamil atau mengandung, maka si wanita berkata pria-pria yang telah menyetubuhinya. Setelah itu, si wanita memilih pria yang ia sukai untuk dianggap sebagai ayah si bayi. Ada lagi pernikahan jenis lain. Dia ini ialah pelacur.
Siapa saja lelaki yang ingin menyetubuhinya, ia bebas mendatanginya. Jika perempuan ini hamil dan melahirkan anak, maka para lelaki itu pun dikumpulkan. Lalu dipanggillah kafah atau semacam tetua adat untuk menentukan siapa yang harus jadi bapak si anak. Ketika Nabi Muhammad SAW diutus menjadi rasul dengan membawa kebenaran, dihapuslah seluruh jenis pernikahan jahiliyah tersebut. Yang tersisa hanya pernikahan yang dilakukan kaum muslimin sampai sekarang ini. Dari riwayat ini kita dapat mengetahui bahwa Islam membiarkan beberapa adat kebiasaan manusia yang tidak bertentangan dengan syariat dan adab-adab Islam. Karena itu, Rasulullah SAW tidak menghapus seluruh adat dan budaya masyarakat Arab yang ada sebelum datangnya Islam. Akan tetapi, Rasulullah SAW melarang budaya-budaya yang mengandung unsur syirik, seperti pemujaan terhadap ruh leluhur dan nenek moyang, dan budaya-budaya yang bertentangan dengan adab-adab Islami. Jadi, selama adat dan budaya itu tidak bertentangan dengan ajaran Islam, silakan melakukannya. Namun jika bertentangan dengan ajaran Islam, seperti memamerkan aurat perempuan atau budaya itu berbau syirik, maka harus dijauhi. Begitu pula tradisi yang memiliki asal-usul ritual syirik dan pemujaan atau penyembahan kepada dewa-dewa atau tuhan-tuhan selain Allah. Maka budaya seperti itu juga harus ditinggalkan. Beberapa adat istiadat kadangkala juga membuat manusia berat menanggungnya. Misalnya pernikahannya yang mestinya mudah dan murah karena harus mengikuti adat menjadi sangat mahal. Bahkan tidak jarang sering sampai menjual harta benda atau justru jatuh pada utang dengan bunga atau riba yang jelas haram. Adat yang ada unsur maksiat dan penghambur-hamburan harta dan memberatkan atas manusia tentu tidak sejalan dengan ajaran Islam. Maha benar Allah yang mengatakan, ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. Kami tidak menurunkan Al-Quran ini kepadamu agar kamu menjadi susah. Kita tidak boleh mendahulukan adat baru kemudian agama. Ingatlah, siapa saja yang berpaling dari pedoman dan syariat Allah dan Rasul-Nya pasti sempit dan susah kehidupannya. Allah berfirman, وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. Dan barang siapa yang berpaling dari peringatanku, maka sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit, dan kami akan menghimpunkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Sebagai seorang muslim, semestinya kita melihat tradisi, adat, ataupun budaya sebagai sesuatu yang harus diselaraskan dengan nilai-nilai keimanan. Ia ibarat buah yang mesti kita cuci dan perlu kita kupas terlebih dahulu. Suka atau tidak, di tengah kita banyak tradisi yang mengandung unsur kesyirikan seperti sedekah laut atau sedekah bumi yang dipersembahkan untuk selain Allah. Begitu pula tradisi-tradisi yang bercampur dengan keyakinan terhadap benda-benda magis, kekeramatan, percaya tanggal atau bulan tertentu, atau tempat dan kuburan tertentu yang mampu memberikan kebaikan atau keburukan. Kita tidak boleh beralasan demi melestarikan budaya, lantas meninggalkan ajaran agama. Apalagi bila dalam budaya tersebut mengandung kesyirikan. Padahal tidak diragukan lagi bahwa adat dan budaya seperti itu sangat jelas bertentangan dengan nilai-nilai Islam dan mengandung unsur syirik. Apalagi syirik akbar atau syirik besar adalah perbuatan dosa terbesar yang tidak akan diampuni Allah. Ini ditegaskan dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 48. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari syirik itu bagi siapa yang dikehendakinya. Barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka sungguh ia telah berbuat dosa yang besar. Terhadap orang-orang yang berbuat syirik, disebut Allah sebagai orang yang tersesat sejauh-jauhnya. Sebagaimana bunyi Al-Quran surah An-Nisa ayat 116. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa mempersekutukan sesuatu dengan Dia.
dan Dia mengampuni dosa yang selain syirik bagi siapa yang dikehendakinya. Barang siapa yang mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka sesungguhnya ia telah tersesat sejauh-jauhnya. Orang-orang yang melakukan kesyirikan dan mempertahankan budaya tradisi syirik dalam kehidupan sehari-hari diancam oleh Allah Subhanahu wa taala dengan hukuman api neraka. Perhatikan ayat Al-Qur'an surah Al-Maidah ayat 72 berikut ini. Sesungguhnya orang yang mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka pasti Allah mengharamkan kepadanya surga, dan tempatnya ialah neraka. Tidaklah ada bagi orang-orang yang zalim itu seorang penolong pun. Syirik bukanlah hanya sekedar diartikan dengan seseorang menyembah berhala atau mengakui ada pencipta selain Allah. Kesyirikan yang berkaitan dengan masalah ibadah misalnya, jika ada satu ibadah dipalingkan kepada selain Allah, itu pun sudah termasuk syirik. Dilihat dari segi syariat agama, perbuatan yang mempercayai adanya kekuatan lain yang dapat menimbulkan kemudaratan dan dapat memberikan perlindungan kepada manusia sebagai makhluk adalah suatu perbuatan yang sama dengan mengadakan tandingan atas Allah yang Maha Esa. Ini ada dalam banyak tradisi di Indonesia. Karena syirik itu tidak hanya sebatas menyembah atau sujud kepada selain Allah Subhanahu wa taala, tetapi segala macam perbuatan yang mengarah kepada pengakuan adanya kekuatan dan kekuasaan lain yang menyamai kekuasaan dan kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Semua masuk kategori syirik. Islam telah mensyariatkan sebagai kewajiban setiap pemeluknya untuk mentauhidkan Allah yang Maha Esa. Baik tauhid uluhiyah, yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dengan segala bentuk ibadah yang lahir maupun batin. Islam juga mensyariatkan kewajiban mutlak bagi pemeluknya untuk mentauhidkan Allah dalam tauhid rububiyah, yaitu pengakuan sejati bahwa Allah adalah Rabb dari segala sesuatu. Allah juga dari Raja dari segala sesuatu, pencipta dan pemelihara segala sesuatu yang berhak mengatur segala sesuatu. Allah tidak memiliki sekutu dalam kekuasaannya. Tidak ada yang bisa melawannya, tidak ada yang bisa menandinginya. Nah, dalam banyak tradisi justru mengakui ada pihak lain yang berkuasa selain Allah. Karena itu, hendaklah kaum muslimin secara cermat meneliti asal-usulnya apakah tradisi, adat dan budaya itu mengandung unsur yang dilarang dalam agama atau tidak. Sebab kita harus menjadikan syariat Islam sebagai barometernya, bukan sebaliknya. Karena sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Rasulullah. Nah pemirsa setia Hasanah, berakhir sudah kebersamaan kita pagi ini. Semoga informasi tadi memberi manfaat dan semangat mengawali pagi dengan sejuta inspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.